Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam adalah salah satu murid dari Syekh Syakik Al-Bulkhi rahimahumullah. Pada suatu hari, sang guru yaitu Syekh Syakik bertanya kepada Hatim, "Sudah berapa lamakah engkau belajar, engkau mengaji, engkau berguru denganku?" Hatim menjawab, "Sejak 33 tahun yang lalu, Syekh." Kemudian sang guru bertanya, "Apa saja yang sudah kamu pelajari dariku?" Kemudian Hatim menjawab, "Dalam 33 tahun, alhamdulillah aku telah memahami 8 persoalan, 8 masalah." Sang guru kemudian kaget seraya berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." 33 tahun lamanya umur terbuang begitu saja. Akan tetapi engkau hanya memahami 8 masalah, 8 persoalan saja. Coba sebutkan apa saja 8 perkara itu." Hatim pun menjawab, "Yang pertama, pada saat aku mengamati banyak manusia, aku melihat setiap orang jika mencintai sesuatu, maka dia selalu bersamanya. Akan tetapi pada saat dia mati, masuk ke dalam kubur, pasti dia berpisah darinya. Seseorang yang mencintai rumahnya yang megah, saat mati rumahnya ditinggal. Seseorang yang mencintai kendaraan yang mewah, pada saat mati kendaraannya pun ditinggal. Seseorang yang mencintai tanah, sawah yang luas, emas, perhiasan, tabungan, deposito yang banyak, pada saat mati, maka semua itu berpisah darinya. Oleh karena itu, aku menjadikan sesuatu yang aku cintai, aku menjadikan sesuatu menjadi kekasihku adalah amal soleh. Sehingga harapanku pada saat nanti aku mati, aku masuk ke dalam kubur, maka amal soleh tersebut akan menemaniku juga di dalam kubur." Sang guru berkata, "Bagus, lanjutkan Hatim." Yang kedua, pada saat aku membaca surat An-Nazi'at ayat 40, Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Aku meyakini kebenaran ayat Allah tersebut.
Oleh karena itu, aku berusaha keras untuk selalu memerangi hawa nafsu, menolak ajakan hawa nafsu, menolak ajakan syahwat, menolak ajakan bisikan-bisikan setan menuju maksiat. Setelah aku bisa mengalahkan hawa nafsu, sudah tidak ada lagi bisikan-bisikan setan yang bisa mengalahkanku. Alhamdulillah, sehingga aku bisa tenang, istiqomah dalam menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, pada saat aku mengamati banyak manusia di muka bumi ini, aku melihat setiap orang memiliki sesuatu yang sangat berharga baginya, dan dia selalu menjaganya. Entah itu berupa harta, kemewahan, barang-barang yang berharga, kendaraan, dan lain sebagainya. Lalu di saat aku membaca surat An-Nahl ayat 96, Bismillahirrahmanirrahim. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqu. Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Maka pada saat aku mencintai sesuatu, maka aku hadapkan, aku dermakan, aku titipkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, agar sesuatu itu tetap menjadi milikku selamanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, misalnya ketika aku memiliki harta, maka aku berniat, aku infakkan ke jalan Allah agar itu menjadi kekal, menjadi simpanan di akhirat. Bila aku dikaruniai ilmu, aku wakafkan ilmuku untuk ikut mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, ketika aku melihat makhluk di muka bumi ini, aku melihat bahwa setiap orang membanggakan harta, jabatan, nama besar, kemuliaan, dan keturunan, banyaknya keluarga, banyaknya anak buah. Akan tetapi dalam pikiranku bahwa itu semua adalah tiada artinya. Pada saat aku membaca ayat Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Maka aku jadikan takwa, aku jadikan ketakwaan sebagai sesuatu yang aku cari, yang aku idam-idamkan, agar supaya aku menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, aku melihat beberapa kelompok orang saling mencela kepada yang lain. Maka aku ketahui ternyata semua itu bersumber dari sifat hasud, iri, dengki. Perasaan iri, dengki, hasud tidak kuat melihat orang lain mendapatkan nikmat dari Allah. Bahkan justru dia menginginkan orang lain itu hilang kenikmatannya. Dia susah
ketika orang lain bahagia. Dia bahagia ketika melihat orang lain susah. Oleh karena itu, aku memahami ayat Al-Quran dalam surat Az-Zukhruf ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Artinya, kami, Allah telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Maka aku tinggalkan sifat iri, dengki, hasud, dan permusuhan. Aku meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membagi rezeki kepada semua makhluknya. Allah selalu ada. Allah selalu siap untuk mencukupi rezeki tersebut. Yang keenam, aku melihat banyak di antara manusia saling berbicara kotor, saling mencela, saling bermusuhan karena berbeda kelompok, berbeda partai, berbeda suku, berbeda budaya. Maka aku meyakini bahwa sebenarnya musuh sejati adalah syaitan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Fatir ayat 6. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Artinya, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia sebagai musuh. Oleh karena itu, aku menjadikan syaitan sebagai musuhku, dan aku menjadikan semua manusia adalah sebagai temanku, saudaraku. Aku mencintainya, aku mengasihi mereka. Yang ketujuh, pada saat aku melihat di muka bumi ini, aku melihat mereka banyak yang mencari, mengumpulkan harta, kekayaan duniawi, sampai tidak memperdulikan harga dirinya untuk bisa mendapatkannya. Maka aku membuka ayat Al-Quran surat Hud ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Maka dari itu aku faham, aku yakin bahwa aku adalah termasuk salah satu makhluk yang sudah dijatah, dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu aku sibukkan diriku untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan berusaha rajin ibadah semaksimal mungkin, dan aku meninggalkan lainnya. Yang kedelapan, pada saat aku melihat banyak manusia di muka bumi ini, aku melihat di antara mereka yang tawakal, pasrahnya bukan pada Allah, pasrahnya pada sesuatu selain Allah. Ada yang tawakal, pasrah, merasa cukup, merasa bangga dengan usaha perdagangannya. Ada yang merasa cukup dengan pekerjaan tetapnya. Ada yang bangga dengan gaji tetapnya.
Ada yang bangga cukup dengan kesehatan badannya, kekuatan ototnya. Setiap makhluk bertawakal kepada makhluk yang lain. Padahal makhluk itu sendiri lemah, pasti ada batasan-batasannya. Maka aku memahami ayat Al-Quran dalam surat At-Tolaq ayat 3. Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, yang artinya barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi keperluannya. Kemudian Syekh Syakik berkata, wafaqakallahu ya Hatim, falaqad jama'atal umura kullaha. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menolongmu, wahai Hatim, sungguh engkau telah memahami semuanya yang telah aku ajarkan. Demikian, semoga kita bisa mengambil pelajaran darinya. Hatim yang belajar dengan begitu lamanya, dengan penuh kesabaran, kehormatan terhadap gurunya. Mari kita bisa mencontohnya dengan selalu belajar dan belajar, rajin membaca, rajin mendengarkan, agar bisa bertambah ilmu dan pengetahuannya. Semoga kita semua memperoleh ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahagia di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.